Nefertari Vivi merupakan putri dari kerajaan Alabasta. Dalam data Vivercard-nya, Vivi dihitung sebagai anggota kehormatan topi jerami. Meskipun dia secara teknis meninggalkan kru, tetapi Luffy dan yang lainnya masih menganggapnya sebagai nakama. Nah, dalam video ini saya akan membahas teori yang beredar di beberapa teman-teman fans mengapa Vivi dipercaya akan kembali ke kru topi jerami sebagai nakama resmi dan perannya nanti dalam cerita setelah Wano. Tanpa basa-basi lagi, kita langsung saja ke videonya. Kita kembali dulu ke chapter 956, satu minggu setelah Reverie. Garp berbicara dengan Raja Neptune. Dia berbicara bagaimana Reverie selalu menjadi persaingan antar negara daripada pertemuan untuk membahas perbaikan dunia. Meskipun bangsa-bangsa di dunia bertarung habis-habisan dalam pertemuan itu, tetapi tidak pernah terjadi pertumpahan darah. Kali ini terjadi pertumpahan darah. Garp mengatakan bahwa setelah Reverie berakhir, sebuah insiden terjadi mengenai kerajaan Alabasta. Dilihat dari nada bicaranya, kita tahu itu sangat serius. Big News Morgans mengatakan bahwa ada 3 peristiwa besar terjadi di Reverie. Yang pertama, ada kematian. Yang kedua, hasil pertemuan penghapusan sistem Shichibukai. Dan yang ketiga adalah percobaan pembunuhan. Pemerintah dunia mencoba memanipulasi berita itu. Agen Severpol menyelinap masuk dan mencoba membuat kesepakatan dengan Morgans untuk menghapus berita. Tetapi Morgans menolaknya. Dari sini kita tahu bahwa pemerintah dunia sedang mencoba menyembunyikan sesuatu yang besar, sesuatu yang tidak boleh bocor ke publik. Morgans berhasil mengalahkan agen itu dan memindahkan markasnya. Tetapi saat dia melakukannya, Wapol meneleponnya. Nah, apa yang diketahui Wapol? Kenapa dia menelepon Morgans? Berita tersebar ke seluruh dunia, berita tentang Reverie, dan yang paling penting ada hubungannya dengan Sabu. Berita itu benar-benar mengejutkan tentara revolusioner. Untuk pertama kalinya, kita melihat Dragon sangat panik karena sesuatu. Makino dan Dandan menangis. Apakah berita kematian itu adalah Sabu? Kita tahu ketika Sabu berada di Marinjoa, dia begitu marah kepada Tenryubito atas perlakuannya terhadap Kuma. Ada 2 kemungkinan untuk memaknai berita yang disampaikan Morgans tentang Sabu. Yang pertama, Sabu bentrok dengan pemerintah dunia, kemudian ditangkap di Marinjoa. Yang kedua, Sabu bentrok dengan pemerintah tetapi hilang saat beraksi di Marinjoa. Salah satu berita yang disampaikan Morgans adalah percobaan pembunuhan. Apakah yang coba dibunuh oleh pemerintah dunia adalah Vivi? Kita tahu bahwa Alabasta memegang poneglyph yang menjelaskan lokasi salah satu dari 3 senjata kuno, Pluton. Di awal Reverie, salah satu tujuan Raja Cobra untuk pergi adalah bertemu dengan Gorosei dan kemungkinan menanyakan tentang poneglyph. Pada chapter 908, kita melihat Gorosei berjalan untuk memenuhi Im Sama. Mereka menyebutkan bahwa keluarga Nefertari memiliki darah naga langit dan merupakan salah satu dari 20 kerajaan asli yang mendirikan pemerintah dunia. Tapi bagi Gorosei, keluarga Nefertari adalah pengkhianat. Kita juga diperlihatkan panel di mana kakek berkacamata dari Gorosei mengatakan, keseimbangan dunia tidak bisa dipertahankan selamanya. Kita harus membersihkannya secara merata sebentar lagi. Kata-katanya itu identik dengan genosida. Ini memberitahu kita bahwa pemerintah dunia telah memiliki rencana untuk menghapus seseorang atau sekelompok orang dari sejarah sama sekali. Ya, mirip-mirip seperti kejadian O'Hara dengan Buster Call. Jadi siapa yang akan dihapus oleh pemerintah dunia? Pertanyaan itu dalam chapter ini juga ada jawabannya, di mana kita melihat Im Sama merobek foto Luffy, Shirahoshi, dan Kurohige, menyisakan foto Vivi yang masih utuh, yang dia bawa bersamanya untuk duduk di singgasana kosong di hadapan Gorosei. Tampaknya dari 4 individu, Vivi adalah orang pertama yang akan dihapus. Banyak yang percaya bahwa percobaan pembunuhan yang terjadi setelah Reverie adalah upaya pemerintah dunia untuk membunuh Vivi. Pembunuhan itu gagal, tetapi mengakibatkan kematian di pihak Vivi, yang kemungkinan adalah Raja Cobra. Sebelum agen Severpol mencoba membunuhnya lagi, Vivi diselamatkan oleh Sabu dan melarikan diri. Wapol mengetahui kejadian itu atau menjadi saksi sehingga dia menghubungi Morgans untuk memberikan informasi tambahan. Pada chapter 216, kita melihat kapal angkatan laut melihat Vivi mengucapkan selamat tinggal pada topi jerami. Meskipun angkatan laut membiarkannya menjadi seorang putri, saya percaya bahwa informasi itu telah dilaporkan ke atasan. Pada dasarnya, angkatan laut tidak berpikir Vivi akan menjadi ancaman saat itu. Tetapi saat ini bajak laut topi jerami merupakan salah satu ancaman pemerintah dunia. Mengetahui Vivi memiliki hubungan dengan mereka, itu akan menjadi alasan yang sempurna bagi pemerintah dunia untuk membunuhnya. Meskipun pembunuhan itu gagal, pemerintah dunia akan merilis informasi ini. Vivi akan dilucuti dari status bangsawannya dan dinyatakan sebagai bajak laut.
dia kemungkinan akan memiliki bounty juga. Sejak saat itu, saya percaya tentara revolusioner akan menemukan kebenaran tentang apa yang terjadi dengan Sabo dan memutuskan untuk melindungi Vivi sementara waktu. Karena pada saat yang sama, pemerintah dunia kemungkinan akan mengambil alih Alabasta sepenuhnya dengan Buster Call dan menghapusnya dari sejarah ini. Pada chapter 216, sambil menangis Vivi bertanya pada Luffy, "Jika kita bertemu lagi, apa kalian masih menganggapku sebagai nakama kalian?" Meskipun Luffy dan kawan-kawan tidak menjawab karena ada angkatan laut di sana, tapi mereka menunjukkan tanda X di lengan mereka, yang merupakan simbol persahabatan mereka. Cukup tersirat bahwa Luffy dan kawan-kawan mengatakan iya. Pada saat itu, Vivi tinggal di Alabasta untuk mengurus kerajaannya. Tetapi saat ini Alabasta hancur. Tidak ada tempat lain lagi untuk pulang selain ke topi jerami. Vivi sangat dekat dengan topi jerami. Dia bahkan mengerti pesan 3D2Y yang dikirim Luffy ke krunya. Meskipun dia tidak benar-benar mengerti apa arti 3D2Y. Ini menunjukkan betapa dia memahami Luffy dan karakternya. Hanya kru topi jerami sejati yang memiliki pemahaman sedalam ini tentang kaptennya. Sekarang kita menentukan alasan yang tepat bagi Vivi untuk berlayar lagi dan apa tujuannya berlayar dengan topi jerami. Setiap kru topi jerami memiliki mimpi yang berbeda. Misalnya adalah tujuan Nami membuat peta dunia. Itu hanya dapat dicapai jika dia membantu Luffy mencapai pulau terakhir dan menjadi Raja Bajak Laut. Meskipun kru topi jerami memiliki mimpi yang berbeda-beda, tetapi masih ada kaitannya dengan mimpi Luffy. Dan itu berlaku untuk semua anggota kru topi jerami. Nah, bagaimanakah dengan Vivi? Banyak yang percaya tujuan Vivi untuk berlayar dengan Luffy adalah menghancurkan sistem pemerintah dunia dan membuat sistem baru yang adil di dunia ini. Merekalah yang membunuh ayahnya dan mengambil alih kerajaannya. Demi balas dendam atau hanya untuk menyelamatkan rakyatnya, dia harus menghadapi pemerintah dunia sebagai musuh. Ini akan menjadi dinamika yang menarik karena topi jerami tidak pernah benar-benar mempertimbangkan untuk menghancurkan pemerintah dunia. Topi jerami hanya menentang mereka ketika mereka menghalangi. Dengan tambahan Vivi, itu akan memberi Luffy dan yang lainnya alasan yang tepat untuk mengejar pemerintah dunia dengan serius. Topi jerami selalu diprediksi akan mengakhiri penindasan pemerintah dunia. Hanya saja sejauh ini, belum terlihat motivasi apapun untuk mengejarnya. Semua itu bisa berubah dengan adanya Vivi. Setiap anggota kru topi jerami memiliki pekerjaannya di kapal. Luffy adalah kapten, Zoro adalah rekan pertama divisi tempur, Nami adalah navigator, Usopp adalah penembak jitu, Sanji adalah juru masak, Chopper adalah dokter, Robin adalah arkeolog, Franky adalah pembuat kapal, Brock adalah musisi, dan terakhir Jinbe adalah juru bundi. Jadi apa peran Vivi? Kemungkinan Vivi akan menjadi ahli strategi, negosiator, atau penasihat politik topi jerami. Bajak laut di dunia baru berbeda dengan bajak laut pada umumnya. Bajak laut di dunia baru bukan hanya penjahat terorganisir. Mereka memiliki tentara, wilayah, pengaruh politik, memiliki koneksi dengan kekuatan lain, dan masih banyak lagi. Siapa yang lebih baik untuk mengatur hal-hal ini daripada mantan putri yang telah belajar bagaimana mengurus negara selama beberapa tahun terakhir? Ini sangat penting sekarang karena kedepannya nanti topi jerami akan diakui sebagai bagian dari Yonko. Oda telah membangun ini sejak Luffy menyatakan perang dengan Yonko di Pulau Manusia Ikan yang menjadi wilayah pertamanya. Kemudian akan menjadi lebih keren apabila Luffy menjadikan Wano sebagai wilayahnya. Bisa dibilang Jinbe dapat mengurus hal-hal seperti itu, tapi dia sudah memiliki perannya sebagai jurumudi. Memiliki Vivi untuk melakukan tugas itu akan lebih baik. Vivi juga telah menunjukkan kemampuan menyusun rencana untuk pertempuran dan perang selama di Arc Alabasta. Rencana perang menjadi lebih penting. Seperti yang telah kita lihat selama ini di Arc Whole Cake Island dan Arc Wano, orang-orang yang membuat rencana di Arc itu adalah Beji, Lau, dan Kinemon. Tapi bukankah lebih keren apabila kru topi jerami sendiri yang membuat rencana itu? Nah, jadi bagaimana menurut teman-teman mengenai bergabungnya Vivi ke kru topi jerami? Itu tadi video prediksi atau teori dari beberapa fans. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.